Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita dapat menikmati sebuah karya dari seorang ulama dalam sebuah permasalahan yang penting untuk kita berikan perhatian. Dan semua ini atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini. Dan selain nikmat tersebut, sungguh sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari tadi kita membuka mata di pagi hari, bahkan mulai dari sepanjang kita tidur di malam hari tadi. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak berhenti Allah berikan kepada kita. Dan kita semua sudah sering mendengar rumus nikmat. Nikmat adalah sebuah hal yang jika disyukuri dia akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Sebaiknya jika dia diingkari, tidak disyukuri, dilupakan, maka dia akan berkurang, 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 bahkan bisa jadi Allah mencabutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sebuah rumus dari syukur yang perlu kita perhatikan. Kita akan melanjutkan membaca kitab ini, Kitabul Dzikri wad Du'a fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Kitab mengenai zikir dan doa yang berasal, bersumber, yang diterangi oleh Alkitab dan As-Sunnah, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, dan memberkati umur, amal, serta segala urusan beliau dan memudahkan urusan beliau. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Kita akan lanjutkan ke paragraf berikutnya. Di mana di mana penulis menjelaskan dengan perkataan beliau, qala al-mu'allifu rahimahullah, wa qala al-mu'allifu hafizahullah, dan penulis semoga Allah menjaga beliau berkata, walihada fa innal azkaran nabawiyyata wal ada'iyatal ma'thurata hiya afdalu ma ya'ti bihil muslim minal zikri wad du'a. Dan oleh karenanya maka zikir-zikir yang berasal dari Nabi, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dengan doa-doa yang berasal dari Nabi, diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sesuatu yang sangat utama, sesuatu yang sangat sesuatu yang afdol, ya. Afdol, bahasa yang sering kita gunakan. Afdol adalah mempunyai keutamaan yang lebih. Ma ya'ti bihil muslimu minadz dzikri wad du'a. Sesuatu yang utama yang digunakan oleh seorang muslim, yang didatangkan oleh seorang muslim
dari zikir dan doa yang biasa dia lakukan. Seseorang ketika dia berzikir dan berdoa dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sebaik-baik zikir, sebaik-baik doa. Kenapa demikian? Penulis melanjutkan listimaliha ala ghayatil maqalibis sahihah wa nihayatil maqasidil aliyah. Hal itu dikarenakan cakupannya, kesempurnaannya, komprehensifnya zikir dan doa tersebut, sehingga mencakup permintaan-permintaan yang sahih dan tujuan-tujuan yang tinggi derajatnya. Ya, permintaan-permintaan yang sahih. Karena dari kita, tentu kita, masing-masing kita punya permintaan, punya kebutuhan. Akan tetapi jika tidak dibimbing oleh wahyu, jika tidak dibimbing oleh petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi permintaan kita itu bukan permintaan yang benar, meskipun itu kita butuhkan. Ya, demikian juga zikir dan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung puncak tujuan yang tinggi levelnya. Bisa jadi tidak hanya terkait dengan urusan dunia yang mungkin hanya dalam sekup atau area yang kita pahami saja, tetapi bisa meluas makna-makna yang dikandung di dalamnya itu. Bahkan terkait juga dengan kebaikan nanti di akhirat. Dan kemudian beliau melanjutkan wafiha minal khairi wan naf'i wal barakati wal fawaidil hamidah wan nataijil 'azimah. Yang di dalamnya, di dalam zikir dan doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang bersumber dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, kemudian keberkahan dan faedah-faedah yang terpuji, faedah-faedah yang bagus, dan nataijil azimah, dan kesuksesan yang besar, keberhasilan yang besar. Yang hal tersebut ma la yumkinu ayyuhita bihi insanun aw yu'abbiru anhu lisan. Yang hal tersebut tidak mungkin untuk dicapai oleh seorang manusia atau diungkapkan dengan lisannya, karena begitu sempurna, begitu luas cakupannya, sehingga manusia biasa tidak akan bisa tidak akan bisa melafadzkannya, ya, tidak akan bisa seperti itu, sesempurna itu dalam mengungkapkan dengan lisannya. Wasalikuha ala sabili amanin wa salamatin wa rahatin wa tuma'ninah. Dan orang yang melakukan hal tersebut, yang dia senantiasa berzikir, berdoa dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, dan mengambil riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut berada di atas jalan yang selamat, jalan yang aman dari kesalahan, yang selamat dan yang menenteramkan hatinya, karena dia senantiasa mengambil dari apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Demikianlah kondisi sesuatu yang berasal dari Nabi. Jika itu kita perhatikan dan kita ikuti arahan beliau, kita ikuti petunjuk beliau, maka kita akan berada di atas kondisi, di atas jalan yang aman, yang selamat, yang menenteramkan dan membuat kita tenang. Hal ini berbeda, demikian beliau lanjutkan, bikhilafi ghairiha minal adhkari wal ada'iyati allati yahtara'uhan nasu wa yuhdithunaha. Hal ini berbeda dengan zikir-zikir dan doa-doa yang dibuat-buat oleh manusia,
yang berasal dari kreativitas manusia. Sebagian dari kita ingin mempunyai kebutuhan tertentu, hajat tertentu, maka dia membuat sendiri doa, merangkai sendiri kata, dan yang demikian itu tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjelaskan fa innaha qad yakunu fiha takalluf. Maka dalam hal seperti itu, hasil-hasil kreativitas yang dibuat seperti itu, terkadang di dalamnya itu terdapat hal-hal yang berlebih-lebihan, takalluf, berlebihan dalam meminta, berlebihan dalam menyebut sesuatu. Awi tidak, atau di dalamnya ada hal-hal yang bersifat permusuhan. Sesuatu yang bukannya menyambung tali silaturahim, bukannya menyambung persaudaraan, akan tapi didasari oleh keinginan kita terhadap sesuatu hal yang ingin kita capai. Ternyata di dalam lafaz-lafaznya itu terdapat hal-hal yang bersifat permusuhan, kemudian memutuskan persaudaraan dan yang lainnya. Bisa seperti itu? Bisa. Bisa seperti itu. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Sebagaimana nanti akan beliau sampaikan pada perkataan beliau ini. Au bid'atun, atau di dalamnya ada bid'ah. Sesuatu yang dibuat-buat dalam hal ibadah, yang dibuat oleh manusia dan disandarkan bahwa ini bagian dari agama. Dan ini sesuatu yang telah Nabi SAW larang. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang ahdas, melakukan sesuatu, membuat-buat sesuatu, mengada-adakan sesuatu di luar apa yang telah kami ajarkan, maka dia tertolak. Au syirkun, atau di dalamnya ada kesyirikan, wal iyadu billah. Seseorang merangkai doa, merangkai kata, memanjatkan permintaan kepada Allah Rabbul Alamin, tetapi di dalamnya ada kesyirikan. Bisa seperti ini. Au nahwu dzalika minal khata'i wal dhalal. Atau hal-hal lain semacam itu yang intinya terdapat kesalahan, bahkan naudzubillahi min dzalik, terdapat kesesatan di dalamnya. Alladzi qad la yahtadi ila ma'rifatihi katsirun minan nas. Yang hal itu terkadang sebagian manusia tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya, bahwa di dalam lafaz-lafaz doa yang dibuat oleh manusia, yang dibuat sendiri, yang dikarang-karang sendiri, itu bisa jadi terdapat kesalahan, terdapat kesesatan, berupa hal-hal yang berlebih-lebihan, berupa permusuhan, berupa bid'ah, atau berupa kesyirikan. Kemudian beliau melanjutkan, waqad takunu salimatan fi madluliha wa ma'naha. Dan bisa jadi lafaz-lafaz yang dibuat tersebut, rangkaian doa yang dilantunkan tersebut, isinya itu selamat dari kesalahan tadi. Maknanya tidak menyalahi petunjuk Nabi, tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Lakin akan tetapi al-ma'suru 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam asaddu wa aufa wa akmal. Akan tetapi yang datang dari Nabi, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentu lebih lurus, lebih lengkap dan lebih sempurna cakupannya. Dari satu paragraf ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang terpenting adalah bagaimana kita mencukupkan diri kita, khususnya dalam berzikir, dalam berdoa dengan apa-apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu lebih lurus, itu lebih lengkap dan lebih sempurna cakupannya, dan lebih menyelamatkan diri kita, menenangkan hati kita ketika mengucapkan lafaz-lafaz tersebut. Dan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan itu adalah hal yang lengkap, yang telah lengkap. Sebagaimana kita baca dalam pertemuan kemarin,
bahwa tidak ada kebaikan satupun kecuali telah beliau ajarkan, dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali telah beliau berikan peringatan. Tugas kita adalah mencari, bertanya, senantiasa ingin tahu apa yang Nabi ajarkan dalam kasus ini, apa yang Nabi berikan petunjuk dalam kondisi ini. Insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan petunjuk, bisa melalui nasihat orang yang telah mengetahui terlebih dahulu, melalui video-video ceramah, melalui forum-forum kajian, melalui buku yang kita baca, atau melalui hal-hal lain. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk untuk dapat mengikuti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian bagian yang bisa kita baca pada sesi pagi hari ini. Allahumma taqabbal minna, semoga Allah menerima apa yang telah kita lakukan pagi ini sebagai sebab untuk ibadah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita memohon kepada Allah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak hanya informasi saja yang kita terima, tetapi membuahkan amal yang bisa kita praktekkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita memohon kepada Allah rezeki yang baik, rezeki yang memberikan dampak kebaikan untuk kehidupan kita, keberkahan untuk urusan kita, keluarga kita, wa amalan mutaqabbalan. Dan sungguh kita membutuhkan penerimaan yang Allah terima dari apa yang telah kita lakukan berupa amal-amal ibadah, amal-amal perbuatan, aktivitas sehari-hari kita. Semoga Allah mencatatnya sebagai sebuah pahala kebaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dapat diberikan masukan, diberikan saran, koreksi, dan yang lain-lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadirannya atau menyimaknya kajian ini. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.